Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di vlogku kali ini aktivitasku hari ini jam 10 ya. Aku lagi ngajar les privat bahasa Inggris. Terus di sore harinya aku pergi ke toko di daerah asri ya. Itu aku beli alat zikir digital ya. Ini murah banget ya teman-teman. Harganya tuh cuma 12.000. Ini ada manik-maniknya gitu ya, kayak ada hiasannya gitu. Itu aku tuh senang banget gitu terlihat imut. Nah, itu tuh ada talinya teman-teman. Aku tuh orangnya suka pelupa. So aku itu jadi harus dikasih tali itu alat zikirnya biar kalau selesai itu langsung aku cantolin aja di belakang pintu gitu ya, biar nggak lupa. Nah, ini aku lanjutin ya dengan ngurusin pergombalan. Nah, pergombalan ya ini kayak orang mau jualan 10.000 tiga, 10.000 tiga gitu ya bunda-bunda ya dan teman-teman ya. Ini karena musim hujan ya, jadi itu pakaiannya itu menumpuk gitu, cuciannya dan jemurannya juga otomatis ya, karena nggak kering gitu, jadi kan nunggu terang gitu nanti jemur lagi, jadi itu menumpuk gitu pakaiannya. So, ini termasuk banyak gitu ya, hasil jemuran hari ini ya. Tapi tetap semangat ya walaupun banyak, asal dikasih kesehatan, itu kita insya Allah bisa menyelesaikan yang namanya pekerjaan rumah ya, terutama ini loh ngurusin pergombalan ya. Pergombalan itu maksudnya ngurusin pakaian atau jemuran ya teman-teman dan bunda-bunda. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kegiatannya bagaimana? Berjalan dengan lancar atau tidak? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Nah, ini sambil nemenin aku lipat-lipat baju ya teman-teman dan bunda-bunda. Aku mau bercerita ya tentang apa ya? Ini channel aku ini ya. Nah, channel aku ini termasuk ya alhamdulillah ya. Jadi meningkat terus ya subscribernya. Ini aku juga baru merintis ya ini channelku yang kedua ini ya ceritanya ya teman-teman ya. Tapi aku senang sih ini udah mulai meningkat terus gitu subscribernya. Nah, untuk teman-teman yang seperti aku yang YouTuber pemula ya, mungkin kita itu harus saling menyemangati gitu ya. Jadi biar kita tuh kadang-kadang kalau pas lagi down gitu, lagi males ngonten gitu ya, itu tuh ada yang memberikan motivasi gitu ya, ada yang memberikan semangat untuk bisa terus bikin konten yang istilahnya walaupun konten tentang kegiatan sehari-hari itu menginspirasi atau memberikan eee, sisi positif gitu ya, kepada penontonnya gitu ya. Minimal niat baiknya itu mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Seperti itu ya teman-teman dan bunda-bunda ya. Jadi ini aku tuh lagi semangat-semangatnya ngonten gitu ya. Jadi aku tuh kadang-kadang, saking semangatnya tuh loh kadang sehari tuh bisa 2 aku tuh ngedit sampai 2 video gitu ya, gitu saking semangatnya. Nggak luar biasa, tapi ya kadang-kadang kalau badannya udah nggak fit gitu ya, itu harus stop, harus berhenti, harus istirahat gitu. Jadi memang jangan porsir ya, kalau diporsir nanti malah sakit. Jadi kalau kira-kira badannya udah nggak sehat ya jangan dipaksa untuk konten gitu, karena kan kesehatan itu kan lebih utama. Bener 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 nggak sih ya teman-teman dan bunda-bunda? Kesehatan itu adalah lebih utama. Nah, tapi bisa dilihat loh kalau kita sering upload video itu subscriber itu akan secara alami nambah terus gitu ya. Itu
saya merasakan sendiri. Dan, jangan lupa juga sering berinteraksi dengan, YouTuber yang lain atau kita mengunjungi channel-channel yang lain. Seperti itu, jadi saling support lah, maksudnya, apa namanya, memberikan support kepada, teman-teman yang lainnya, sering menonton gitu ya, terus memberikan komentar yang positif, seperti itu. Jadi, channel-nya akan berkembang ya. Mungkin harus, lebih struggle lagi ya, harus lebih berjuang lagi gitu ya, harus lebih konsisten lagi gitu untuk, membuat konten-konten yang lebih kreatif dan menarik gitu ya. Nah, begitulah ceritanya hari ini ya, teman-teman dan bunda-bunda. Nah, tadi itu ceritanya aku tuh kan mau pergi ke toko untuk beli, tasbih digital gitu ya, terus hujan terus, jadi aku tuh nunggu terang. Terus tadi tuh sekitar jam berapa ya, sekitar jam 5-an lah itu kayaknya terang, terus aku meluncur dengan pak suami tuh di tempat aku biasa beli itu Bunda, teman-teman, yang aku pernah share itu di toko yang murah yang, RM ya, Rasya Mart itu ya, gitu murah Bunda, itu, alat zikir digital itu harganya cuman 12.000. Nah, ada yang lebih murah sebenarnya, tapi tidak ada hiasannya, itu harganya cuma 6.000. Nah, itu alat, zikir digital itu menurut aku sih sangat bermanfaat banget ya, banget banget. Kenapa sih? Itu sangat membantu aku untuk, kayak, berzikir gitu ya, atau mungkin kayak mendawamkan sholawat, itu sangat membantu. Karena kalau yang pakai yang tidak digital itu, yang pakai yang manual itu tuh kadang-kadang lupa ya jumlahnya berapa gitu kan, udah sampai berapa, nanti lupa lagi gitu ya. Tapi kalau pakai yang, alat zikir digital itu kan udah ada tertera di situ kan jumlahnya, jadi kita tuh nggak khawatir kalau takut lupa gitu ya, teman-teman dan bunda-bunda ya. Jadi, bukan bermaksud saya pamer ya Bunda ya, atau mungkin saya tuh, apa namanya, eee, sok gimana gitu, enggak, tapi, eee, siapa tahu bisa menginspirasi gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukan kita itu sisipkan dan, sembari untuk seperti kayak bersolawat gitu ya, berzikir ya kalau bisa ya. Jadi karena hidup ini sebenarnya hakikatnya adalah untuk beribadah ya kepada Allah ya. Jadi semua aktivitas itu sebagai ini aja ya, aktivitas yang sebenarnya tujuannya untuk hanya satu, beribadah kepada Allah. Nah, gitu aja menurut aku ya, teman-teman ya. Nah, bunda-bunda, aku biasanya kalau berselawat tuh biasanya aku punya targetan ya. Jadi sehari tuh biasanya aku 5.000 sholawat Jibril, tapi, kadang-kadang aku kurang konsisten ya, karena ada kesibukan gitu, apalagi aku tuh orangnya suka pelupa, alat zikirku tuh kadang-kadang suka nyemplet kemana gitu, terselip di mana gitu ya. Jadi aku tuh nggak, sampai lupa gitu, sampai berapa gitu aku tuh, apa namanya, ngamalinnya tuh sampai berapa, aku sampai lupa. Nah, itu makanya aku tuh beli lagi alat zikirku, karena alat zikirku yang pertama itu yang warnanya silver itu entah hilang ke mana gitu, teman-teman. Jadi aku tuh, kesulitan gitu kalau aku tuh mau mendawamkan sholawat tuh. Kalau cuma sekedar dalam hati gitu kan kita nggak tahu ya jumlahnya berapa. Begitu teman-teman ceritanya. Nah, sebenarnya banyak banget ya manfaat dari, sholawat Jibril tuh ya teman-teman ya. Soalnya di antaranya tuh, memperlancar rezeki, ya, terus membuat hati itu jadi tenang, tentram gitu ya. Terus ketika kita punya kayak permasalahan hidup gitu ya, kita tuh dengan bersolawat tuh hati kita tuh jadi tenang ya.
gitu. Karena apa ya, Nabi Muhammad itu kan kekasihnya Allah ya, sama aja jadi kalau apa namanya, biar dikabulkan doa-doa kita itu ya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad ya. Jadi melalui perantaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah doa atau hajat-hajat kita tuh cepat terkabul. Begitu sih teman-teman ya. Nah, selain itu juga aku pernah denger ya, di mana sih, di YouTube ya kalau nggak salah tuh, kalau kita sering bersolawat itu nanti suatu saat kalau pas sakaratul maut ya, itu tuh insya Allah tuh akan diperingan gitu kan ya, diperingan gitu sakitnya gitu, karena pas sakaratul maut itu benar-benar sangat-sangat mengerikan ya gitu. Jadi dengan selawat itu mudah-mudahan kita ketika pas sakaratul maut itu akan diperingan gitu ya sakitnya gitu ya. Terus selain itu juga tuh nanti kalau di yaumul kiamah ya, itu akan semoga kita itu akan mendapatkan syafaatnya gitu ya, mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti gitu. Jadi menurut aku tuh sholawat Jibril itu sangat-sangat luar biasa gitu ya, dahsyatnya gitu. Cuman memang untuk konsisten untuk bisa mengamalkan itu butuh ekstra gitu ya, apalagi yang kalau kegiatannya yang super sibuk gitu ya, itu tuh benar-benar harus bisa membagi waktu gitu. Jadi ya multitasking gitu ya, jadi sembari bekerja sambil bisa apa namanya berselawat, tapi kalau tangannya nggak bisa megang alat zikir digital ya berarti dengan lisan saja. Tapi kalau pas lagi free ya mungkin bisa sambil memegang alat zikir digital gitu ya teman-teman dan bunda-bunda ya. Ya ini bukan bermaksud untuk menggurui ya, atau aku bermaksud untuk merasa terlihat solehah, bukan ya, tapi emang menurut aku gitu ya, ini sangat luar biasa banget ya mendawamkan sholawat Jibril itu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, terutama untuk bisa menjalani hidup itu supaya kita tuh selalu mendapatkan pertolongan dari Allah gitu ya. Begitu ceritanya teman-teman. Oh iya teman-teman dan bunda-bunda, aku tuh pernah lihat ya YouTube-nya Bunda siapa ya, salah satu YouTuber juga, itu yang apa namanya, berbagi tentang kayak challenge menabung gitu ya. Itu tuh menurut aku tuh menginspirasi banget gitu ya. Karena aku merasakan sendiri ya kalau namanya menabung itu agak susah banget ya. Kadang itu udah beli ya apa namanya tabungannya itu, yang tempat tabungannya yang kan ada sih itu kan ada tulisannya di bagian luarnya itu ada yang 100.000, 50.000 gitu kan, yang dari kaleng itu ya. Itu tuh udah beli ya. Terus nanti kalau nabung gitu ya. Terus pas ada keperluan darurat tuh diambil gitu, dicungkilin gitu ya. Itu tuh kayak apa namanya, benar-benar susah banget kita nabung ya. Jadi aku tuh melihat channelnya Bunda yang kayak challenge menabung itu kayak menginspirasi banget ya gitu ya. Suatu saat aku mau apa namanya, mencoba ya challenge menabung gitu ya. Jadi mungkin itu kayak butuh komitmen banget gitu ya untuk bisa menabung dan nggak diambil-ambil gitu untuk keperluan darurat gitu ya. Nah mungkin mudah-mudahan atau teman-teman yang ingin berbagi tip gimana sih caranya menabung yang konsisten terus yang nggak diambil-ambil gitu ya ketika ada keperluan darurat gitu ya, itu nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman dan bunda-bunda. Wah ini teman-teman dan bunda-bunda, ini pergombalannya udah hampir selesai nih ya teman-teman. Nah bunda-bunda kayaknya tadi kayak menggunung gitu ya, kayak nggak bakalan selesai gitu ya. Nah tapi ini alhamdulillah ya dikerjakan tuh ya sambil ngobrol gitu, kayaknya nggak kerasa gitu ya. Nah ini aku tuh sebenarnya ngobrol bertiga ya, ada ibuku, ada pak suami gitu ya. Sebenarnya cuman ibuku tuh nggak nampak gitu ya di videonya ya. Gitu, lagi asik ngobrol gitu nggak kerasa ya. Tapi kalau
ngerjain sendiri gitu tuh malah lama gitu ya, tapi kalau ada temen ngobrolnya itu malah asik gitu ya, jadi nggak terasa udah selesai. Oke teman-teman dan bunda-bunda, cukup sekian dulu ya untuk vlogku hari Sabtu ini. Mudah-mudahan vlogku ini bisa menginspirasi atau memberikan sisi positif ya. Kalau tidak ada ya, anggap aja sebagai hiburan ya teman-teman. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menghabiskan kuotanya cuma untuk menonton vlog recehanku ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang bersifat positif. Dan yang baru menemukan channelku, selamat bergabung. Yang sudah menonton, mensubscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dan bunda-bunda semuanya dengan kebaikan, dengan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan kesuksesan. Sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.